Gimana ceritanya seorang nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasang, laut itu nggak bersatu, di dalam laut itu ada api, air di dalam laut itu bisa dipisahin, ada yang tawar, ada yang asin, bintang tuh ada yang mengetuk. Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Dia anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini, yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Ya istilahnya orang cuma perlu menggunakan akalnya doang, Bang Dery. Yuk, bisa yuk. Benarkah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca? Lalu bagaimana ceritanya menurut sirah? Allah membiarkan beliau tidak bisa membaca bahkan diutus menjadi nabi. Iya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi. Al-ayah tentang ahli kitab. Ya, diajak mereka untuk beriman dan kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti nabiyil ummi. Nabi yang Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca dan tulis, maka orang menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW. Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga narasumber tersebut menarasikan bahwa Nabi Muhammad buta huruf. Kita cek dengan Al-Quran dan sejarah. Dasar mereka mengatakan buta huruf adalah ummi. Dan ada sumber lain tidak dinarasikan di sini, yakni peristiwa di Gua Hira ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertamanya. Diperintahkan untuk membaca, Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqori." Itu jawaban beliau ketika di Gua Hira. Atau dalam bahasa Indonesia, bahasa bebasnya, apa yang harus saya baca? Karena kondisi gelap, tidak ada objek atau subjek yang dibaca, sehingga menjawab ma'ana biqori. Itulah yang menjadikan dasar untuk mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Yang kedua, kata umi. Kata umi itu tafsirnya tidak seperti itu. Nanti ini tafsir yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahutuhu biya minika idzalar tabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Jadi kata umi itu tafsirnya yakni tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, atau tidak pernah menerima informasi tentang terkait wahyu apapun. Kitab sebelumnya, Nabi Muhammad tidak pernah tahu Taurat, tidak pernah tahu Zabur, tidak pernah tahu Injil. Itu maksudnya dari kata umi. Dan terkait wahyu sebelumnya, Nabi Muhammad itu bisa baca dan bisa tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minna yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Surat Bayyinah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minad dhulumati ilan nuri wa may yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsana wa hulahu rizqa. Dan mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada yang kebenaran. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, niscaya akan masukkannya ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah. Nabi Muhammad bisa baca. Lagi. Nabi Muhammad bisa baca dan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kamu kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah. Al-Quran mengatakan, membuktikan Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis. Contoh Nabi Muhammad bisa baca dan tulis fakta sejarah. Piagam Madinah yang merumuskan Nabi sendiri, bukan orang lain. Di dalamnya terkait pasal-pasal kenegaraan yang kompleks, mana mungkin bisa dirumuskan kalau orang tersebut buta huruf. Pikir. Hati Nabi Muhammad tidak buta huruf. Bisa baca tulis dan pengetahuannya lebih baik dari kita, lebih sempurna dari kita. Melalui wahyu meskipun tanpa sekolah sebagaimana yang kita laksanakan. Tapi ilmunya diberi langsung oleh Allah lewat pewahyuan yang benar. Demikian. Sekali lagi, saya menolak Nabi Muhammad buta huruf. Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis. Dan pengetahuannya melebihi kita lewat dasar wahyu, bukan proses pendidikan formal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.